Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Tsumma nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu, bapak sekalian? Mudah-mudahan kesehatan selalu dan kebahagiaan bukan hanya saat kita bersama, tetapi sepanjang usia yang kita miliki, mudah-mudahan selalu di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita mengusahakan supaya semua itu menjadi bagian dalam hidup kita dengan cara selalu melihat sisi positif pada setiap peristiwa yang terjadi, sehingga kita bisa selalu bersyukur atas apa yang Allah sudah tetapkan dan berikan. Doa keberkahan dan kasih sayang juga kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, hingga kita bisa menjadi umat beliau yang selalu patuh, selalu taat, dan mencintai beliau, sehingga nanti kita bisa mendapatkan syafaat di hari akhirat. Amin. Ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan lagi kajian kita. Kita lanjut lagi melihat, menggunakan ciri khusus bahasa Arab, memanfaatkan ciri-ciri bentuk, kemudian dengan prinsip belajar bahasa Arab Qurani, pantas, serap, sorop, nalar ibadah, karena itulah modal utama kita untuk kemudian meraih pemahaman yang maksimal dengan istilah 4 sehat, yaitu 4 sehat, 5 istimewa. Baik, sebagai pemanasan untuk menghangatkan dan untuk mengawali kajian kita terlebih dahulu, mari kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ibu-ibu kalian, selanjutnya kita akan ini dulu ya, untuk mufradatnya. Kita akan melihat, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari dengan cara menjodohkan. Ada 2 ungkapan, ada ungkapan yang di sebelah kanan dan ada ungkapan yang di sebelah kiri. Tugas kita adalah untuk menjodohkan manakah dari 2 ungkapan tersebut yang mempunyai makna yang berhubungan erat, sehingga bisa disambungkan. Terlebih dahulu mari kita baca. Mari sama-sama kita baca. Yang sebelah kanan dulu, ibu-ibu sekalian. Ya, kita mulai. Yang pertama apa? Mayalun ilat tauhid. Iya. Mayalun ilat tauhid. Oke. Nomor 2. Iya. Kasba wal milkiyah. Yang ketiga, yaqrahu amalan la yastati'u. Yang keempat, yuhibbu ma'rifatal asya. ya, baik. Kemudian yang kelima, Yuhibbu thayyibat. mudah-mudahan ini ya, kata demi kata, ungkapan demi ungkapan yang kita sudah baca tadi masih teringat, ada dalam ingatan kita, sehingga ini bisa kita manfaatkan menggabungkannya untuk kita pasangkan dengan yang ada di sebelah kiri ya. Yuhibbut thayyibat. Kira-kira
1, 2, 3, 4, 5, manakah pasangan yang cocok untuk masing-masing ungkapan tersebut? Mari kita lanjutkan lagi bacaan kita. Oke, yang pertama sebelah kiri, apa yang pertama? Yubihul iqara Ya, marid. Shaimil marid. Yang kedua, Yad'u ila bil amal. ya, baik. Yang ketiga, Yanha Syirki billah. ya, baik. Kemudian yang berikutnya, Yaj'alu Bainar mawaddatan wa rahmah. iya, bagus. Kita lanjutkan yang keenam. La yuharrimu dinat. Ya, bagus. Yang terakhir, Yad'u ila talabil ulumi nafi'ah. baik. Ibu-ibu, Bapak, seperti yang pernah kita sampaikan pada kajian-kajian kita sebelumnya, ketika kita melatih pemahaman kita supaya kita punya keterampilan dalam memahami teks-teks bahasa Arab khususnya, maka ibu-ibu, Bapak tidak harus memahami seluruh, ya, tidak harus memahami seluruh kata demi kata, ungkapan demi ungkapan. Coba diprediksi mana umumnya, lihat konteksnya, kata yang sudah terpahami jangan dibiarkan nganggur, Ibu Bapak sekalian. Kata yang sudah dipahami kemudian gunakan untuk membantu Ibu Bapak memahami ungkapan-ungkapan yang lain. Ketika ada suatu kata yang tidak bisa ada suaranya, ya, tidak langsung bisa diprediksi apa maksudnya, maka coba kemudian kira-kira itu kaitkannya ini dari arti, tidak mengerti, coba manfaatkan bentuknya, jenisnya, gitu ya. Jenisnya, kemudian posisi kata nih, kalau posisinya ini kira-kira ini sebagai subjek kah, predikat kah, objek kah, ya, letakkan posisi itu masing-masing dalam pikiran kita, lalu itu kita jadikan sebagai modal untuk memahami. Pemahaman itu kemudian kita tunjukkan dengan cara menjodohkan mana ungkapan sebelah kanan yang cocok dengan ungkapan yang ada di sebelah kiri. Oke. Nomor 1, apa ada yang sudah punya pasangan untuk nomor 1? Udah ada jawabannya Pak, itu nomor 1 kan. Nah, itu berarti Ibu tidak memperhatikan apa yang kami tampilkan, itu artinya. Artinya Ibu mendua kalau begitu. Kita bahas yang ada di layar, Ibu di tempat lain yang Ibu lihat. Di buku. Silakan, apa yang pertama? Mayalun Cenderung ilmu tauhid, Yalun ila tauhid. yaitu mencegah dan perbuatan syirik kepada Allah. Hindari kebiasaan yang tidak efisien begitu. Pemahaman itu adanya dalam pikiran. Pemahaman itu kalau memang tidak diminta untuk diungkapkan, disimpan saja supaya otak kita, pikiran kita bekerja secara alami, gitu ya. Bekerja secara alami, kita mengerti. Nah, dan itu tidak harus selalu diartikan. Mengerti tidak selalu diartikan. Mengerti tidak selalu diterjemahkan. Justru apalagi kalau terjemahan itu sampai diungkapkan secara lisan. Gitu, kan? Baik, untuk pertama apa jawabannya, pasangannya yang kira-kira dianggap cocok? yanha an syirki billah. Baik. Yang lain ada yang punya dugaan berbeda atau sepakat di sini? Sepakat Pak Guru. Udah dicoba. Bagus. Yang kedua, yang mana? Nomor 2 Bang. Yad'u ilal istihad fil amal. Ya, bagus.
Oke, berikutnya nomor 3. Yang manakah kira-kira? Coba-coba dulu. Ini mah nggak lecet nih, dicoba. Walaupun nggak pas. Benci. Nah, itu terakhirnya, oh sebentar. Astagfirullah. Maaf, yang dulu. Apa? Yubihul iftar. Yad'u ila talibil ulumin nafi'ah. Ya, baik. Nomor 3. Pasangannya adalah yad'u ila thalabil ulum an-nafiyah. Yang lain ada pendapat yang lain? Layu harimu. Layu harimu. La yuharimu gimana? Layu harimu. Zinat. Zinati. Iya, baik. Ada lagi pendapat yang lain untuk nomor 3? Yaqrahu amma. Saya Ilmu. nggak ada Pak Guru. Ada. Oke, baik. Nomor 4. Kita lanjutkan berikutnya. Bahkan yang mana kira-kira untuk yang keempat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang keempat yang mana kira-kira? Yuhibbu ma'rifatil asya. Iya, baik. Yuhibbu ma'rifatal asya. Yang mana pasangannya? Menurut saya yad'u ila thalabil ulumin nafi'ah. Iya, baik. Silakan berikutnya, apa ada yang lain lagi yang menduga pasangan yang berbeda untuk yang keempat? Nah, sepakat Pak Guru. Sepakat. Sepakat. Sepakat dengan yang mana? Sepakat. Dengan Yang yang yad'u ila thalabil ulum nafi'ah. Oke. Yang berikutnya, yang tadi gitu ya. Yang tadi menduga bahwa yad'u ila thalabil ulum an-nafi'ah itu pasangannya nomor 3, berarti tidak bisa dipasangkan dengan nomor 4. Dengan demikian, untuk nomor 4 perlu dicari pasangannya. Karena ini menganut prinsip monogami, ya. Tidak bisa poligami, poligantri. Nah. Silakan. Yang tadi menduga bahwa yad'u ila thalabil ulum an-nafi'ah pasangannya adalah nomor 3, berarti yang nomor 4 ini mana pasangan dia? Ya. Ada. Nomor 3 berarti yang layu harimu itu. Mohon ikuti ini ya. Mohon ikuti ini pernyataan kami. Yang tadi menduga bahwa yad'u ila thalabil ulum an-nafi'ah adalah pasangan untuk nomor 3. Berarti nomor 4 ini belum ada pasangannya. Ya, yang tadi, yang pada latihan yang tadi nomor sebelumnya, yang menduga bahwa nomor 3 itu pasangannya yad'u ila thalabil ulum an-nafi'ah, berarti yad'u ini tidak bisa dipasangkan dengan nomor 4. Karena tadi yad'u ila thalabil ulum an-nafi'ah ini sudah dipasangkan dengan nomor 3. Jadi nomor 4 apa pasangannya? Nomor 4. Sesuatu pengetahuan. Pak Guru, Ya, kalau menurut saya nomor 3 pasangannya nomor 1. kita sedang membahas nomor 4. Nomor 4. Karena kita Iya, Pak sedang Guru. membahas nomor 4. Ya, nanti pada sesi terakhir, kalau memang masih ada yang
dianggap perlu diubah, oke kita ubah. Tetapi bolehlah kalau demikian. Nomor 3 pasangannya yang mana? Nomor 1. Nggak ada nomor 1, Bu. Harus Nomor 4 ya ja'alu baina sebelah rajul. kiri. Ya. Yubihul iftara lis-shaimil marid. Baik. Kita oke. Sudah kita pasangkan. Masih di nomor 4. Kita masih menunggu konfirmasi dari Ibu Bapak yang tadi menduga bahwa pasangan untuk yakrohu amalan la yastati'u adalah yad'u ila talabil ulum an-nafiyah. Baik. Jadi ini juga tetap menduga bahwa ini pasangannya yad'u ila talabil ulum an-nafiyah. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Yang nomor 5. Pak, saya kalau nomor 4 pasangannya ini Pak, saya anggapnya ya ja'alu bainar rajul wal mar'ah. Iya. Aku Iya. juga itu. Oke. Bagus. Oke, bagus. Nah, tapi sebentar ya sambil Ibu Bapak lanjutkan ke dengan nomor 5. Ini untuk nomor 3 ini cabangnya 3. Nah, nomor 3 ini cabangnya 3. Oke, kita mau kasih warna yang agak berbeda biar kelihatan. Oke. Silakan sekarang yang nomor 5. Silakan nomor 5. Lanjutkan nomor 5, kira-kira yang mana? Yang manakah pasangan yang cocok untuk yang Bawah. nomor 5? Yad'u ila talabil ulumin nafi'ah. Ya, baik. Ini laku ini. Laku ini. Banyak peminatnya nih. Favorit. Bagus untuk bisnis di zaman pandemi. Laku banyak peminatnya nih. Laku banyak peminatnya. Walaupun nanti kemungkinannya akan ada banyak customer yang kecewa karena hanya satu pembeli yang bisa mendapatkan. Yang lain silakan, ada pendapat yang lain? Pak Guru, ya ja'al baina rajulin. Iya, baik. Oke, kita lanjutkan. Udah 2, ini juga pilihannya banyak ini. Yuhibbut thayyibah, sudah ada 2. Saya Pak Guru. Ya, yang mana? La yuharrimuz zinat. Ya, baik. Sudah bercabang 3. Ada 2 ya, ada 2 yang bercabang 3. Ada 1 yang bercabang 2. Kemudian ada 2 yang bercabang 1. Masih mungkin. Nih, kalaupun kemudian mau poligami masih mungkin. Karena masih ada jatah 1 lagi bagi yang sudah milih 3. Sedangkan yang milih 2 kan masih ada 2 lagi. Syaratnya harus jadi pemberani. Sudah? Sudah? Ya. Sudah. Oke, baik ya. Mari kita lanjutkan sekarang. Saatnya kita untuk untuk menjelaskan apa yang kita pikirkan sehingga itu yang kita duga sebagai pasangan. Walaupun tadi kita berpikir bahwa 1 yang sebelah kanan itu bisa dipasangkan dengan lebih dari 1 yang sebelah kiri. Nah, tetapi latihan ini dikembangkan tidak demikian. Begitu juga sebaliknya. 1 di sebelah kiri itu latihan ini didesain bahwa pilihannya adalah 1 yang paling cocok di sebelah kanan. Ini sekarang kalaupun tadi kita masih menduga
bahwa ini cocok, ini cocok, ini cocok, itu boleh-boleh saja. Tetapi yang akan kita pilih sebagai pasangannya adalah yang paling cocok. Nah, karena itu mari kita musyawarahkan manakah yang paling cocok untuk menjadi pasangan masing-masing, terutama nomor 3 dan nomor 5 ini. Ya, nomor 3 dan nomor 5 nanti tolong disiapkan masing-masing ya. Untuk nomor 3 yang menduga itu yubihu, yang nomor 3 yang menduga itu pasangannya adalah yaj'alu, la yuharrimu, kemudian yang ketiga yang menduga bahwa itu pasangannya adalah yad'u ila talabil ulum, itu disiapkan ilmunya. Begitu pula halnya dengan yang 4. Yang 4 ini ada 2 cabang. Yang pertama yaj'alu bainar rajuli, ya, yuhibbu ma'rifata. Kemudian yang kedua yad'u ila talabil ulum. Yang kelima juga masing-masing tadi yang menduga itu pasangannya yaj'alu bainar rajul, itu apa yang terpahami sehingga itu yang dianggap paling cocok. Yang menduga bahwa itu la yuharrimu zina juga itu apa yang terpahami sehingga itu yang diduga. Begitu juga halnya yang yuhibbut thayyibat yad'u ila talabil ulum an-nafi'ah. Baik, siapa yang ingin berbagi pemahamannya untuk nomor 1 terlebih dahulu? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Mayalun ila tauhid. Condong kepada tauhid. Ya, terus? Pasangannya yanha an-syirki billah. Mencegah dari syirik kepada Allah. Iya. Jadi, ini apa hubungan antara sebelah kanan dan sebelah kiri ini? Sebab akibat. Tema Bukan. ya, Bukan, tema bukan. pelajaran kita sekarang apa? Temanya, judulnya apa? Temanya Wajah. muzawajah. Bukan, tema pelajaran kita yang ke-30 ini. Kalau itu kan jenisnya. Kalau itu kan apa jenis kegiatannya ya. Islam dinul fitrah. Islamu dinul fitrah. Ya, baik. Apa ide utama dari tema tersebut? Islam dinul fitrah. Ide besarnya apa? Ide utamanya? Islam agama yang fitrah. Apa ide utamanya apa? Kesimpulan besarnya. Agama fitrah. Kalau Fitrah ada kesimpulan besar, kesimpulan kecilnya juga boleh lah. Jadi apa sih yang menurut Anda kalau kita mengatakan Islam adalah agama fitrah, inti pemikirannya apa? pikirannya Agama Islam. Enggak cuma itu. Enggak cuma itu. Ayo. Ingat lagi. pikirannya yang Ya, yang dialami manusia Apa? harus berbalik ke fitrah. Apa? Ide utamanya tema al-Islam dinul fitrah yang kita kaji sebelumnya. Harus kembali ke fitrah. Bagus. Luar biasa ini Bu Bonita. Bukan hanya kembali ke Quran dan Sunnah ya, kembali ke fitrah. Fitrah manusia. Yang lain. Fitrahnya manusia beragama. Oke, bagus. Yang lain, ayo apa? Jangan hanya kita ini ya, kita coba mengusahakan itu belajar itu tidak gayanya gaya Transjakarta, mampir di setiap stasiun tapi nggak ada yang dibawa gitu. Ada sesuatu gitu. Itu Pak Guru, Ya apa? kecepatan penyebarannya yang luar biasa. Bagus. Jadi gini, kalau kita coba mengingat-ingat kembali apa pelajaran kita, intinya adalah, karena ada 2 ya, manusia punya fitrah dan Islam punya ajaran. Oke? Pernyataan itu bisa terpahami? Ya. Allah. Manusia punya fitrah, Islam punya ajaran. Oke, gitu intinya. Lalu apa pemikiran antara kedua itu? Fitrah manusia sejalan dengan ajaran Islam, gitu. Gitu ya, bisa kan?
Ya. Ya gitu, bahwa fitrah manusia sejalan dengan ajaran Islam atau ajaran Islam sejalan dengan fitrah manusia. Itulah yang tadi kemudian diuraikannya, bahwa ajaran Islam sejalan dengan fitrah manusia, itulah yang menjadi rahasia Islam tersebar dengan cepat dan luas. Yang sebelah kanan ini ya, yang sebelah kanan ini yang warna putih, betul ya? Warna putih ya. Jangan salah sebut ya. Yang sebelah kanan ini adalah fitrah manusia. Mayalun ila tauhid, yuhibbul kasba wal milkiyah, yakrahu amalan la yastati, yuhibbu ma'rifatal asya, yuhibbut thayyibah. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah ajaran Islam. Yubihul iftar li shaimi al-marid, yad'u ila al-ijtihad bil amal, yanha 'anil syirki billah, yaj'alu baina ar-rajuli wal mar'ati mawaddatan wa rahmah, la yuharrimu zina, yad'u ila talabil ulumin nafi'ah. Nah, itulah yang sekarang jadi latihan kita. Manakah ajaran Islam sebelah kiri yang cocok dengan fitrah manusia yang sebelah kanan? Nah, yang tadi idenya apa? Fitrah manusia adalah cenderung kepada tauhid. Sebelah kiri, ajaran Islam yang sejalan dengan fitrah tersebut, menurut kajian pemahaman kita adalah Islam melarang syirik, perbuatan syirik kepada Allah. Cocok itu? Cocok. Oke. Bagus. Alhamdulillah. Sebuah awal yang bagus. Sebuah awal yang bagus. Sukses. Kita lanjut berikutnya. Yang nomor 2 siapa? Saya, Pak. Tadi ya. Ya. Saya, Silakan. Pak. Silakan. Yuhibbul kasbah wal mil kitab. Pasangannya yad'u ila istihadi fil ma'al. Iya. Pelan-pelan coba bacanya. Mungkin kurang terlihat terlalu Amal, jelas. fil amalnya. Ya, karena yang kita ucap itu kan sangat berpengaruh ya terhadap apa yang kita pikirkan. Kita salah ucap aja, padahal kan kita bacanya, padahal kan kelihatan. Apa fitrah manusia nomor 2? Fitrah manusia menyukai usaha kepemilikannya. Bagus. Nyaknya dari mana? Nyaknya? Hak milik. Nyaknya dari mana? Nyaknya? Wal malikiyah. Hak milik. Ada di situ sesuatu yang bermaknanya? Nggak ada. Oke, baik. Jadi apa maknanya? Fitrah manusia adalah yang kedua? Menyukai usaha hak milik. Bagus. Yang bermana hak milik yang mana? Yad'u ila ijtihadi fil amal. Ya, bagus. Yang bermana hak milik yang mana? Hak milik itu apa? Al-malik. Amal. Coba kita ulang lagi tadi ya. Sepertinya kita agak itu ya, ada jejak yang belum terlihat. Coba fitrahnya manusia di nomor 2 ini. Menyukai usaha hak milik. Ya, yang bermana hak milik yang mana? Yang kalau di sini di dalam amalnya, Pak. Di dalam ungkapan yuhibbul wal milkiyah. Yang bermana hak milik yang mana? Milkiyah. Walmi yang di Islamnya, Pak. Oke, saya coba lingkari ya. Terus coba yuhibbu al-kasba wal milkiyah. Oke, dari ungkapan-ungkapan tersebut mana yang dipahami bermakna hak milik? Milkiyah. Iya, bagus. Sebelum milkiyah ada ungkapan apa di situ?
milik, Sebelum milkiyah ada ungkapan apa di situ? usaha, kasbah, Ya. wal- dan Antara wa, al-kasbah dan al-milkiyah ada apa di situ? dan, Ya, apa maknanya wa? dan, Oke, kalau begitu apa makna ungkapan yuhibbul kasbah wal milkiyah? manusia menyukai usaha dan hak miliknya, hak Ya, milik. bagus. Kemudian mana ajaran Islam yang sejalan dengan fitrah manusia tersebut? Yad'u Yad'u, ilal istihadi fil amal, Iya, bagus. Apa maksudnya ungkapan tersebut? mengajak kepada kebaikan dan perbuatan. Iya, bagus. Mana yang bermakna kebaikan? Amal perbuatan itu. Amal usaha itu ya. Amal itu harta. Iya, bagus. Jadi apa? Maksud dari ungkapan yad'u ilal ijtihad fil amal. Jadi mengajak kepada kebaikan dalam harta. Iya, bagus. Ibu masih ingat ada 2 zakat dalam ini yang kita sering sebut? Zakat mal. Nah, Zakat mal dan zakat fitrah. ya, bagus. Yang bermakna apa maknanya zakat mal? Zakat harta. Sama, ada 3 huruf yang sama antara mal dengan amal. Antara mal dengan amal ada 3 huruf dasar yang sama. Di sini amal. Nggak ada, Pak. Coba kita ini ya. Jadi apa makna amal di sini? Amal sama maaf. Ucapan sama seperti ke bahasa Indonesia. Ya, kalau sama atau mirip dengan bahasa Indonesia berarti diduga itulah maknanya. Berarti apa makna amal di sini? Amal ya amal. Amal jari ya, pemberian gitu ya. Nah, itu ya, mungkin masih ingat ya ada ungkap amal solih. Iya. Buatan. Berbuat Amal baik. solih. Apa? Berbuat baik. Iya, berbuat baik. Jadi amal itu dalam konteks bahasa Arab itu ada pergeseran makna setelah dia masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, amal itu biasanya bisa dikotakin. Karena di dalam pikiran kita biasanya begitu. Amal itu masuk ke kotak. Sehingga kemudian kita, karena ya, kita amal kan, sehingga kemudian kita identik mengingat itu kan uang, gitu ya. Identiknya kemudian yang teringat adalah uang. Maka kemudian uang itu terpikir kemudian kata berikutnya adalah harta. Tapi kalau yang lebih bahasa itu sebenarnya ada pergeseran makna ketika menjadi kotak amal, ya, menjadi kotak amal. Kalau dalam bahasa Arab amal itu seperti dalam ungkapan amal solih. Ini ungkapan ini ya, coba mungkin pernah dengar ya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Pernah dengar ungkapan itu? Pernah. Apa itu maksudnya? I'mal
Beramal, Bekerjalah. Amal di dunia. berbuatlah, Bekerjalah. Apalagi? Buat baiklah. berbuatlah di dunia seakan-akan Oh, hidup mati dah. selamanya. Iya. Oke, kita coba lihat. Kalau begitu kita coba lihat versi yang lain. Ya, versi yang lain. Kapan ini ya? Ya da'u ilal ijtihadi fil amal. Ingat ya, jangan sampai itu ya, jangan ini ya, jangan kehilangan konteks yang kanan dan kiri, kan harus ada sesuatu ide pemikiran yang sama sehingga dia dianggap punya hubungan. Silakan Ibu, Bapak, yang lain mungkin mau sharing pemahaman di samping yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Eti ya. Saya Pak. Silakan. Gimana Bu Bon? Ya, yang tadi apa yang baru? Yang tadi Belum, kan kita masih diskusi di yang nomor 2. ya da'u ilal ijtihadi fil amal, mengajak Til amal. fil amal, Iya. mengajak untuk bersungguh-sungguh dalam beramal. Masih coba. Apa maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia? Bersungguh-sungguh. Oke, yang itu yang beramal nih. Kenapa? Tadi ada problem ya, ada problem ketika kata amal masuk bahasa Indonesia, itu mikirnya itu kotak amal, kita pikirnya itu sedekah, itu mikirnya amal jariah gitu. Amal itu perbuatan baik. Beramal dalam berbuat. Jadi apa Bersungguh-sungguh maksudnya? dalam berbuat. Kira-kira supaya nyambung ya, supaya ada terlihat ada hubungan antara yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Kalau sebelah kanan tadi apa? Fitrahnya manusia, berdua. Menyukai usaha. Memiliki. Menyukai usaha dan Kita di sebelah kiri itu kita cari apa usaha. yang dekat dengan tema usaha. Mengajak kepada rajin. Mengajak untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha. Ya, oke, bagus. Satu lagi. Mengajak bersungguh-sungguh dalam berbuat. Mengajak bersungguh-sungguh dalam berbuat. Ya, baik. Ada lagi ide yang lain? mengajak bersungguh-sungguh dalam. Oke, baik. Terima kasih. Saya punya usul. Apa amal di sini kita bisa alternatif ya, bekerja. Rajin bekerja. Jadinya begitu. Oke. Kita bilang apa? Kalau itu kan pangkal Rajin pangkal pandai. Nah, terus Gitu kaya. tapi enggak ini bukan sana Nggak nyambung. Iya. enggak kena. Ya, tapi ini Berarti maksudnya tadi sebelah adalah kiri. fitrah manusia yang kedua kalau menurut ini adalah manusia itu suka memiliki, suka berusaha dan memiliki. Untuk suka, manusia itu suka bekerja, suka memiliki. Kata itu saya kemudian punya usulan lain selain yang tadi usulan kita sudah masuk. Ini maksudnya adalah rajin bekerja. Rasa ada cocok antara kedua hal tersebut, antara fitrah manusia dan ajaran Islam? Cocok Pak Guru. Oke, bagus. Berarti amal nggak selalu perbuatan gitu Pak Guru ya? Ini ya salah satu ide yang perlu kita ini ya, ide yang perlu kita biasakan ya, yang perlu kita biasakan dalam belajar bahasa adalah satu kata jangan hafal mati. Oke. Itu kita sering katakan itu, tapi memang ini tidak dikatakan, tetapi ini harus dilatih. Ya, harus dilatih. Satu kata itu bisa punya beberapa alternatif arti yang kemudian kita lihat mana yang paling cocok di antara yang ada. Tadi misalnya mengatakan sungguh-sungguh boleh, mengatakan rajin juga boleh. Ya. Amal
jadi apa saja yang kita punya untuk amal? Alternatifnya apa saja tadi untuk kata amal? Bekerja, Apalagi? perbuatan, Ya, bekerja. Ya, berbuat. Berbuat. Usaha. Apalagi tadi yang muncul? kerja, berbuat, usaha, amal. Iya, amal. Oke. Ada 4 ya. Ada 4 yang bisa alternatif yang kita miliki. Alternatif yang kita miliki. Ini ibu-ibu, bapak, kalau ibu bapak menjadi penyimak saja, itu proses itu nggak pernah terpikir oleh kita. Pernah terpikir oleh kita. Proses bahwa ada proses kata, kemudian kata itu teringat bahwa kata itu memiliki beberapa dan pilih mana yang paling cocok. Lanjutkan ya, itu dia untuk nomor 2. Sekarang kita beranjak ke nomor 3. Ya, kita beranjak ke nomor 3. Yang memilih yubihul iftar, apa yang terpahami? Yang memilih la yuharrimuz zinat, apa yang terpahami? Yang memilih yad'u ila talabil ulum an-nafi'ah, silakan apa yang terpahami. Ketiga, itu jadi jatuh pilihannya, jodohnya adalah pasangannya adalah. Jadi kerangka berpikirnya adalah yang sebelah kanan ini merupakan fitrah manusia, lalu yang sebelah kiri yang kita pilih adalah ajaran Islam yang selaras, yang sejalan, yang sesuai dengan fitrah manusia tersebut. Kita mulai dari paling atas, yang memilih pasangannya adalah yubihul iftar lis-shaimi al-marid. Siapa? Saya Pak Guru. Ya, baik. Gimana pemahamannya? Yakrohu amalan la yastati'u. Tidak menyukai perbuatan yang dia tidak mampu melakukannya. Terus? Islam membolehkan Islam yang dianggap sesuai dengan itu adalah membolehkan berbuka puasa apabila sakit. oh, kalau sehat nggak boleh buka puasa, Bu. Enggak lah, Pak. Hah? Kalau sehat nggak boleh. Enggak. Hah? Padahal kita biasa ya, bahkan rame-rame ya buka puasa ya. Bu, nanti kita adakan acara buka puasa bersama ya. Ya, mudah-mudahan saya sehat ya. Justru kalau sehat baru buka puasa bersama. Itu berbuka puasa pada waktunya. Oh, kalau ini apa namanya? Kalau ini? Tidak pada waktunya. Berarti namanya dia puasa apa enggak kalau begitu? Kalau buka puasa bukan pada waktunya? Tidak puasa. Oh ya begitu. Jadi ngomongnya Oh, iya. biar nggak melahirkan tanda tanya. Oh iya. Islam Islam membolehkan tidak berpuasa pada saat sakit. Ya kan itu cocok kalau gitu. Iya, Ini iya Pak Guru. membolehkan berbuka bagi yang sakit. Wah, kan jadi agak unik ini fatwa ibu kita bahwa yang Mati, boleh Pak Guru. gimana? Kapal mati. Palmat. Oke, terima kasih. Berarti apa di situ di nomor 1 perbuatan yang tidak manusia mampu lakukan di situ apa? Berpuasa. Nah, berpuasa ya. Sakit dia tidak Mampu berpuasa. yang paling cocok ya. Oke, baik. Berikutnya. Yang menduga bahwa pasangannya yang paling cocok dari alternatif yang adalah la yuharrimun zina. Yuk. Siapa? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Apa yang terpahami sehingga menduga
juga bahwa pasangan yang cocok untuk nomor 3 adalah la yuharrimuz zina. Tidak sanggup atau mampu membenci perbuatannya dan mengharamkan perhiasan. Zina perhiasan. Mengharamkan perhiasan. Apa fitrah manusia di situ, Bu? Yang Bu Hana pahami? Tidak sanggup, tidak mampu membenci perbuatan. Apa fitrah manusia apa? Manusia titik-titik Tidak sanggup. manusia tidak sanggup apa? Benci. Apa, Bu? Perbuatan benci. Manusia tidak sanggup. Perbuatan membenci. Manusia tidak sanggup perbuatan membenci. Membenci. Manusia tidak sanggup perbuatan membenci, begitu? Apa masih dipikirkan? Belum sampai ke kesimpulan final? Kita coba itu ya, Bu. Kita coba perpotong ya, Bu. Ya, Bu Hana, kita coba perpotong ya, Bu. Ya. Iya. Yakrahu. Benci. Benci. Apa, Bu? Yakrahu. Benci. Iya. Siapa yang benci? Allah. Manusia. Manusia. Ya, manusia Pak Guru. Manusia. Manusia membenci apa? Perbuatan. Iya. Perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan. Itu tidak. Manusia membenci perbuatan yang bagaimana? Tidak sanggup. Tidak sanggup. Manusia membenci perbuatan yang tidak sanggup. Maksudnya apa kira-kira? Nggak usah diterjemahkan, tapi maksudnya apa? Pernyataan itu. Manusia membenci perbuatan yang tidak sanggup. Coba dengan bahasa yang lebih lebih luas ya. Jangan menerjemahkan. Apa maksud pernyataan itu? Tidak sanggup. Tidak sanggup membenci perbuatan. Tidak sanggup perbuatan. Sudah dapat idenya, Bu? Sudah dapat idenya? Manusia membenci. Apa maksudnya membenci? Membenci kan bisa bilang tidak suka, kan? Bisa nggak? Menurut Ibu, membenci dan tidak suka punya kesamaan makna nggak? Membenci dengan tidak suka punya kesamaan mana nggak, Bu Hana? Pak Guru tidak suka sama pembenci. Ada kesamaan maknanya? Tidak suka. Tidak ikhlas.
ada sesuatu yang menjadi kendala. Nah, kelihatannya ada kendala teknis. Diskusi kita kelihatan tidak berjalan. Baik, kita belum bisa ya untuk mengkonfirmasi dan belum bisa menggali ilmu pengetahuan yang lebih banyak dari pemikiran karena ada gangguan sinyal dan suara. Kayaknya iya. Dia Ya, kita ngomong pindah ke pilihan yang ketiga. Pilihan ketiga bahwa yang diduga cocok untuk nomor 3 adalah yad'u ila talabil ulum an-nafi'ah. Silakan, bagaimana landasan pemahamannya sehingga diduga itu yang paling cocok? Ya, Pak Guru. Ya, silakan. Bagaimana? Manusia benci dengan perbuatan yang tidak mampu baginya. Iya, terus Sedangkan Islam yang sesuai dengan Islam- itu adalah Islam mengajak kepada mencari ilmu yang manfaat. baik. Bagaimana penjelasannya? Jadi Ajaran manusia Islamnya ya, fitrah manusia adalah membenci perbuatan yang dia tidak bisa. Ya. Manusia tidak menyukai perbuatan yang dia tidak mampu lakukan. Lalu ajaran Islam adalah mengajak kepada mencari ilmu yang manfaat. bagaimana itu penjelasannya sehingga itu yang diduga punya hubungan erat antara fitrah manusia yang tidak suka perbuatan yang dia tidak mampu dengan ajakan Islam supaya manusia mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi dengan ilmu yang nafi'ah, ilmu yang bermanfaat itu, dia bisa tahu mana yang dia mampu lakukan atau yang tidak bisa dilakukan. Jadi kata kuncinya tahu ya Pak. Kata kuncinya di yakrohu itu, Pak Guru. Yang ajaran Islam maksud saya. Ya ajaran Islam kata kuncinya tahu berarti. Kata kuncinya ya tahu tentang Oke, ilmu yang bermanfaat. Oke, bagus. Jadi kalau kata kuncinya adalah tahu, gitu ya. Kalau kata kuncinya adalah tahu, berarti kita coba cari mana dari fitrah manusia yang mengisyaratkan tentang tahu. Ya, kita coba cari. Kalau ada ya, kalau ada fitrah manusia yang berkaitan dengan tahu, bisa jadi itu yang lebih cocok. Tapi kalau kita lihat antara dua hal ini gimana tadi ya? Bahwa kalau di nomor 3 ini membenci perbuatan yang tidak mampu. Benar, ketika kita lihat tadi di dalam pilihan pertama, apa perbuatan yang tidak mampu manusia lakukan, yaitu tidak mampu berpuasa kalau sakit. Nah, maka Islam kemudian membolehkan. Kalau di sini yang yad'u ila talabil ulum an-nafi'ah, apa yang manusia di sini apa yang manusia tidak mampu di sini? Yad'u ila talabil ulum an-nafi'ah. Dalam pengertian saya, dalam kita mencari ilmu itu ada justru ilmu yang tidak manfaat. Misalnya ilmu di luar Quran dan hadis. Baik itu dari medsos, dari buku-buku yang nggak jelas, Ya, atau pendapat-pendapat orang yang nggak jelas. ya. Sehingga dalam pengertian saya, ulumul nafi'ah itu dengan ilmu yang manfaat, kita bisa tahu mana yang kita mampu dan yang tidak kita mampu. Ya, bagus. Ya, bagus. Itu pemikiran yang hebat, pemikiran yang luas.
Yang kita tadi ingin tahu adalah apa perbuatan yang manusia tidak mampu lakukan berdasarkan yad'u ila thalabil ulum an-nafiyah. Itu ya. Walaupun kemudian yang lebih banyak terpikir adalah apa manfaat dari ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Betul. Oke, baik. Dan nanti kita tinggal lihat mana yang paling cocok. Ya, kita lihat mana yang paling. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Yang nomor 4. Nomor 4 ini ada 2 pilihan. Ada yang menduga bahwa nomor 4 ini yang cocok adalah yaj'alu bainar rajul dan seterusnya. Tapi ada juga yang menduga bahwa yang lebih cocok untuk nomor 4 adalah yad'u ila thalabil ulum an-nafiyah. Silakan yang yaj'alu bainar rajul sekarang. Yang lebih apa namanya urutannya di atas dulu baru kita ke yad'u ila thalabil ulum. Silakan. Siapa tadi yang jawab? Baik, apa? Fitrah manusia menurut nomor 4. Fitrah manusia menyenangi mengenal banyak hal. Iya. Fitrah manusia adalah dia menyukai mengenal banyak hal. Apa sinonimnya mengenal? Sinonim mengenal. Apa? Marifah. Taruh. Apa sinonimnya mengenal? Mengenal sinonimnya memahami. Ya, bagus. Manusia suka memahami banyak hal. Baik, ibu-ibu, bapak yang lain boleh apa sinonimnya mengenal, apa sinonimnya memahami? Mengetahui. Mengetahui, baik. Jadi fitrah manusia adalah manusia suka mengenal banyak hal. Manusia suka memahami banyak hal. Manusia suka mengetahui banyak hal. Oke, baik itu ya fitrah manusia. Ada lagi ide lain untuk sinonim mengenal, memahami, mengetahui? Ingin tahu. Ingin tahu, ya. Manusia suka ingin tahu. Ini mah bahasa kita. Oke, po. Kepo. Kepo dengan banyak hal. Lalu mari kita lihat ya. Itu ya, fitrah manusia yang nomor 4 ini berkaitan dengan apa? Pengetahuan, berkaitan dengan pemahaman, berkaitan dengan pengenalan, berkaitan dengan rasa ingin tahu. Apa ajaran Islam yang selaras dengan fitrah manusia tersebut menurut Bu Bonita? Ini yaj'alu bainar rajuli wal mar'ati mawaddatan wa rahmah. Iya, baik. Apa maksudnya? Menjadikan antara kalau Islam itu menjadikan di Islam itu bahwa di Islam itu perempuan dan laki-laki dan perempuan itu dijadikan berpasangan sebagai pasangan untuk cinta dan kasih sayang. Iya. Itu cinta dan kasih sayang. Islam menjadikan Islam di situ ada cinta tercipta ya, ada rasa kasih sayang antar manusia gitu ya. Ada kasih sayang, ada cinta kasih antar manusia. Ya, ada cinta kasih antar manusia. Menurut Bonita, cinta kasih antar manusia itu selaras dengan fitrah manusia yang suka mengetahui, suka memahami banyak hal. Begitu ya, Bu? Iya.
Iya, baik. Oke, sekarang kita mari lihat yang menduga bahwa yang nomor 4 ini ya, pasangan yang diduga cocok adalah yad'u ila thalabil ulum an-nafiyah. Silakan siapa yang memahami demikian? Ya, Pak Guru. Ya, silakan. Yang harta Kita ada kendala dengan itu ya, dengan Siti Harna. Ada kendala dengan Siti Harna kalau jadi agak sulit untuk memahami apa yang Ibu pikirkan. Yang lain ada yang berpikir seperti itu? Baik, kalau tidak ada, ya mohon maaf kita tidak bisa mendiskusikan karena ada kendala dengan suara Bu Siti Harna. Dan yang lain yang tidak punya problem dengan suara, tidak ada yang berpikir bahwa yang nomor 4 itu pasangannya adalah yad'u ila thalabil ulum. Kita pindah ke nomor 5 sekarang. Kita pindah ke nomor 5. Nomor 5 ini juga menarik ya. Nomor 5 ini juga menarik. Ada 3 pasangannya. Yang pertama, yuhibbut thayyibat, diduga paling cocok dengan yaj'alu bainar rajul wal mar'ah. Kemudian yang kedua, yuhibbut thayyibat, diduga la yuharrimu az-zinat. Kemudian yang terakhir, yuhibbut thayyibat, yang diduga paling cocok adalah yad'u ila thalabil ulum an-nafiyah. Kita mulai dari yang terakhirlah, mana aja yang boleh, silakan. Silakan yang mau yang menduga yaj'alu bainar rajul silakan, yang menduga la yuharrimu zinat boleh, yang menduga yuhibbut thayyibat pasangan yad'u ila thalabil ulum juga silakan. Benar semua. Ya, boleh, benar semua boleh. Tapi kita ini demi kedamaian bersama perlu dipilih satu yang paling cocok. Karena prinsipnya tadi monogami, tidak boleh poligami, tidak apalagi poliandri. Pak Guru. Silakan. Bu Siti Talamah yang mana? La yuharrimul zinat. Ya, apa? Maksudnya Iya, benar. fitrah manusia apa? Kemudian ajaran Islam yang diduga selaras dengan fitrah tersebut. Manusia itu menyukai kebaikan atau keindahan. Ya, Sedangkan Islam tidak mengharamkan perhiasan atau keindahan. atau kebaikan. Ajaran Islam yang selaras dengan itu, Tidak mengharamkan perhiasan atau keindahan. iya, tidak mengharamkan keindahan atau perhiasan. Dikerasa ya kalau menurut Bu Siti Salam ini ya, yang sebelah kanan bicara tentang keindahan, ajaran Islam Suaranya juga hilang, bicara Pak Guru. Hah? Ya, gimana? Pak Guru suaranya hilang barusan. Ya, coba mohon maaf, ulangi gimana? Manusia fitrahnya menyukai kebaikan atau keindahan. Ya, terus ajaran Islam, Kan Islam tidak mengharamkan keindahan atau perhiasan. apa itu ungkapan lain yang bermakna tidak mengharamkan? Membolehkan. Iya, baik. Manusia suka yang indah, Islam membolehkan yang indah. Jadi itu dianggap dirasa selaras ya, Bu? Ya, Pak. Ya, baik. Baik, berikutnya yang yaj'alu bainar rajul dengan yad'u ila thalabil ulum. Bagaimana keselarasan antara fitrah manusia dengan ajaran Islam tersebut? Ada? Tidak ada? Oke, baik. Karena narasumber kita sesudah kita undang tidak bisa datang ke studio kita. Maaf, para pemirsa, kita tidak bisa lanjutkan diskusi kita dengan dua narasumber yang lainnya. Baik, sekarang tentu ibu-ibu, bapak-bapak penasaran ya. Wah, ternyata itu ya. Kalau saya dengerin Bu Siti Salamah, kayaknya oke juga tuh.
Kalau saya dengerin Ida, oke juga. Dengerin yang lain, Eti, oke juga tuh jawabannya. Saya dengerin yang lain, Bu Bonita juga, wah keren. Saya dengerin pendapat Pak Zainal, wah luas. Gitu. Apalagi tadi tentang ilmu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Jadi tentu rasa keterkaguman kita ini perlu kita carikan solusi supaya tidak terjadi pemahaman yang kelihatannya masih sama-sama. Mari kita lihat, ibu-ibu, ya ambil sikap ya masing-masing buat ya saya nomor 1 saya pasangannya ini, nomor 2 saya pasangannya ini, nomor 3 pasangannya ini, nomor 4 pasangannya ini, nomor 5 pasangannya ini. Baik, mari kita lihat dari sekian banyak alternatif yang tadi sudah bisa kita prediksikan dengan argumentasi bermodal pemahaman dan pengetahuan kita. Mari kita lihat manakah pasangan yang cocok untuk fitrah manusia yang ada di sebelah kanan dengan ajaran Islam yang ada di sebelah kiri. Kalau nomor 1 dan 2 ini kelihatannya nggak ada problem ya. Nomor 1 dan 2 tadi mengarah kepada ide yang relatif sama. Apalagi nomor 1 ya. Mari kita lihat. Oke, aman. Oke. 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 Wah, ternyata ada yang harus undi. Ternyata ada yang harus undi. Oke, inilah hasilnya. Ibu, Bapak sekalian, ini adalah hasil yang dianggap paling cocok, sehingga tidak ada yang poligami, tidak ada yang poliandri. Semua sudah dapat pasangan masing-masing. Oke, kira-kira mana nih pasangan yang masih menurut Ibu Bapak, wah ini kayaknya ketukar nih pasangan ini gitu. Yang pertama, coba dibaca sama-sama. Yang pertama, Tauhid. ya, mayyalun ila tauhid, pasangannya. Ya, baik. Yang kedua, ya, pasangannya. Ya, baik. Yang nomor 3, ya, pasangannya. Ya, baik. Yang keempat, ya, pasangannya. Ya, baik. Yang terakhir, pasangannya. Zina. Ya, la yuharrimuz zina. Baik. Pasangan mana yang dianggap tidak serasi? Banget sih. Ada? Pasangan apa, Pak? 4 akhirnya ketemu tuh jawabannya, ilmu yang Nah, bermanfaat. baik. Untuk nomor 4, kata kuncinya adalah di sini sinonimnya. Ya. Sinonimnya di sini. Karena manusia suka, karena manusia kepo, ya, ingin tahu, disuruh belajar. Kalau nomor 5 di sini, ya, oke. Kemudian yang ini di nomor 3 tidak bisa apa, ini, ya, ada kunci almari. Kemudian nomor 2 ini. Amal. Oke, ini. Kemudian yang nomor 1 ini. Syirik.
Ini. Itu dia. Di latihan ini, Ibu Bapak sekalian, ini mengajak kita untuk lebih teliti lagi di dalam memahami suatu teks, suatu bacaan. Bagaimana caranya untuk bisa memahami lebih teliti? Maka caranya, di antara caranya adalah mencari ungkapan-ungkapan yang punya hubungan makna secara dengan sinonim, ya, secara sinonim. Karena itu ini melatih kita untuk tidak hafal mati. Ya, karena kita terbiasa bahwa satu kata memiliki beberapa alternatif sehingga kata-kata yang berdekatan itu diteliti lagi. Baik, ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian untuk latihan kita hari ini? Baik, kalau tidak ada, maka itu artinya kita sudah sampai di akhir dari kebersamaan kita. Mudah-mudahan ada yang bisa kita dapatkan dari kajian kita pada hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi nanti dengan materi berikutnya, yaitu materi berikutnya adalah kelanjutan dari pelajaran sebelumnya. Pelajaran sebelumnya dari aspek kaidah kita membahas tentang apa, Ibu Bapak sekalian? Islam dalam fitrah. Tidak. Kaidahnya. Membahas tentang apa pada pelajaran kita sebelumnya? Kaidahnya apa ya? Ya, jadi pada pelajaran sebelumnya, Ibu Bapak sekalian, kita sudah berbahas tentang fi'il dan tentang apa? Fi'il fa'il. Fi'il dan Fa'il. ya, baik. Dalam bahasa Indonesia, pola kalimat fi'il dan fa'il seperti apa? Silahkan kalau dalam bahasa Indonesia. Subjek predikat. Oke, baik. Jadi kita sudah belajar subjek dan predikat satu dalam bahasa Arab dan Ibu Bapak masih ciri bahasa Arab yang ke-6? Ciri Oh, bahasa Khusus kata. SPO. Ciri bahasa yang Yang keenam itu SPO. Dua pola kalimat dasar. baik. Itu dia. Ciri bahasa Arab yang ke-6 adalah ada dua pola kalimat dasar. Kalau dalam bahasa Indonesia, pola kalimat itu satu saja. Kalau dalam bahasa Indonesia, pola kalimat itu cuma satu. Apa itu? Subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Kalau dalam bahasa Arab ada dua pola. Ya, ada dua pola untuk subjek dan predikat. Pola pertama adalah fi'il dan fa'il. Pola pertama adalah fi'il dan fa'il. Dan pola keduanya itulah yang akan kita bahas pada pelajaran kita yang akan. Karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, jika ibu-bapak merasa, wah saya ingin menggenapi pemahaman saya sudah dapat satu pola dalam bahasa Arab, saya ingin dapat pola yang kedua, maka usahakan ibu bapak bisa hadir lagi bersama kita di sini di dalam kelas virtual kita di kelas Delta ini, sehingga mudah-mudahan dengan usaha kita bersama Allah makin cinta. Dengan demikian, terima kasih Ibu Bapak untuk partisipasi aktifnya, walaupun mohon maaf ada kendala teknis tadi, terutama dengan Ibu Siti Harna, kita nggak bisa menggali ide dan pikiran beliau karena ada gangguan suara. Mudah-mudahan pada sesi berikutnya bisa lebih baik jika kita bisa mengambil manfaat dari banyak ini. Mari kita lakukan rasa syukur kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Ibu Bapak semua. Semangat terus. Mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk masalah kita bersama. Mohon maaf kalau ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.